Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ini akan Ibu bahas soal yang sudah Ibu bagikan kemarin di grup WA Bahasa Indonesia kelas masing-masing, yaitu soal PPAD. Ibu ambilkan dari PPAD tahap 3 Kabupaten Sleman. Untuk yang sekarang ini kita akan membahas ya soal nomor 1 sampai 20 dulu. Perhatikan dan kalau perlu kalian bisa catat apa-apa saja yang mungkin kalian susah mengingatnya. Baiklah, akan saya share screen untuk dibahas. Ini nomor 1 sampai 20. Nanti tayangan yang berikutnya adalah nomor 21 sampai 40. Semoga sudah terlihat ya. Nomor 1, langsung saja. Nomor 1 adalah makna kata dari sebuah teks. Itu ada diambil satu kata yang cukup sulit. Di sini, di teks ini, yang sudah tentunya harus sudah kalian baca ya, 40 soalnya itu dengan stimulusnya masing-masing, harus dibaca. Di sini kata sulit yang dimaksud adalah kata metropolitan. Untuk menemukan makna kata metropolitan, kalian harus membaca dari awal sampai akhir. Nah, di sini metropolitan mungkin sering mendengar, ternyata tidak tahu maknanya. Ternyata makna metropolitan itu di sini ya, yang pasti biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara sampah dari area komersil industri ditangani oleh perusahaan pengelola sampah. Nah, di sini berarti metropolitan ada hubungannya dengan pemerintahan. Nah, yang ada itu di D. Pusat pemerintahan dan perdagangan. Nah, ini jawabannya metropolitan. Seperti di sini kan metropolitan itu Jakarta, gitu ya. Indonesia ini yang disebut kota metropolitan. Kemudian nomor 2. Nomor 2 yaitu tentang tujuan penulisan teks. Untuk besok, untuk kisi-kisi memang tidak ada, tapi tidak ada salahnya ya, mungkin mirip dengan tujuan itu, mungkin bisa juga diganti dengan informasi penting dalam teks tersebut. Nah, ini kalau ini tujuannya, kita bisa harus membaca semuanya di sini. Indonesia telah memulai program vaksinasi COVID ketiga, dosis ketiga. Program ini merupakan salah satu bentuk upaya lanjutan dari tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini kan jadi jawabannya, tujuannya itu menginformasikan program dan pentingnya vaksinasi dosis ketiga atau booster. Nomor 3, ide pokok paragraf tersebut. Seperti kalian tahu, ide pokok sebuah paragraf kalau tidak terletak di kalimat pertama, ya kalimat terakhir. Nah, kita lihat mana yang lebih umum, mana yang dijelaskan. Kalau nggak pertama itu kata terakhir itu yang dijelaskan, ya, yang dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, kalau di sini kita lihat di kalimat pertama dulu. Mulai tahun ajaran baru 2022, pemerintah akan menerapkan kurikulum prototipe bersamaan dengan kurikulum darurat. Nah, kurikulum baru ini memungkinkan siswa lebih merdeka. Ini pasti ini menjelaskan yang ini. Jadi sudah langsung ketahuan kalau ide pokoknya ada di kalimat pertama. Nah, sedangkan ide pokok itu dari kalimat semuanya ini itu adalah rangkumannya. Jadi jawabannya, rencana pemerintah untuk menerapkan kurikulum prototipe. Jawabannya B. Nomor 4. Nomor 4, pernyataan yang sesuai. Artinya, pernyataan yang sesuai itu harus ada tersurat di sini. Kita tidak boleh menulis, tidak boleh menyimpulkan, bukan pendapat akhir kita. Ya, bukan pendapat akhir kita dari yang kita baca, tetapi memang betul-betul sudah ada dalam teks itu pernyataan yang sesuai, alias pernyataan yang tersurat di sini.
Yang tersurat di sini, kalau tidak ada di sini, kalau menyimpang itu juga jangan dipilih. Yang ada di sini. Kebutuhan nitrogen. Nitrogen itu sekarang untuk mengisi dan itu sekarang pakai nitrogen. Ya, pakai nitrogen karena banyak keunggulannya. Nah, tetapi masalahnya banyak yang mengisinya itu belum pakai nitrogen, harus ke SPBU. Nah, di situasi tersebut, melihat situasi tersebut, ada anak-anak muda Jogja itu menginisiasi My Nitro. Ya, itu seperti mesin ATM itu yang secara otomatis dapat mengisi sendiri bahan bakar nitrogen itu tidak harus ada di SPBU saja. Nah, begitu kan isinya. Nah, pernyataan yang sesuainya di mana? Nah, kalau yang A, lihat stasiun pengisian belum memenuhi kriteria standar yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. Bukan itu kan? Tetap sudah memenuhi kriteria, tapi tidak banyak, hanya di SPBU. Jadi salah, tidak sesuai dengan teks. Yang B, meningkatnya kebutuhan nitrogen dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan pengendara. Di sini ada enggak? Semakin tinggi itu berarti meningkat karena bertambahnya jumlah kendaraan dan pengetahuan pengendara. Jadi langsung ketemu jawabannya B. Mungkin kalian akan terjebak pada jawaban yang ini ya, C. Mungkin. MyNitro merupakan alat dengan layanan pom nitrogen yang diciptakan oleh anak-anak muda Yogyakarta. Alat dengan layanan pom nitrogen. Alat dengan layanan terpusat pom nitrogen yang dapat, kalau ini yang dia jelas ini ya, satu-satunya itu tidak ya, satu-satunya itu tidak karena ada di SPBU juga ada. Kalau yang C, alat dengan layanan yang diciptakan oleh anak-anak. Nah, My Nitro atau apa ini, alat dengan layanan? Dan pom nitrogen yang diciptakan anak-anak muda Yogyakarta. Ini pasti ada kesalahan di sini dan tambal ban ya, kurang ini ya, kurang sedikit dan tambal bannya hilang. Ini menyebabkan ini tidak sesuai ya. Jadi harus plug sesuai dengan yang ada di sini. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya. Kalau kalian ada misalnya jawaban lain atau masih ragu dengan penjelasan Bu Zati, bisa WA langsung Japri ya. Nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan perbandingan. Nah, di sini hubungan perbandingan. Besok SPD belum tentu hubungan perbandingan. Bisa hubungan yang lain. Maksudnya hubungan adalah kata hubung. Kalimat yang, atau sebenarnya bisa diganti begini, kalimat yang di dalamnya ada kata hubung perbandingan. Tuh, kata hubung atau konjungsi perbandingan terdapat pada nomor. Itu juga bisa sebenarnya. Ya, yang ada perbandingannya. Seperti sudah sering Ibu jelaskan, kata hubung perbandingan itu ada daripada, ada seperti. Ya, daripada, seperti, bagaikan juga bisa. Ya, nah ini dicari di kalimat berapa ada kata tersebut. Nah, kalau di teks ini ada di kalimat keempat. Ini ada kata daripada. Dan juga ada kata seperti. Nah, dibandingkan pakaian renang, itu dibandingkan dengan kulit lumba-lumba. Jadi di sini jawabannya 4 dan 5. Nah, belum tentu besok perbandingan, tapi bisa sebab akibat. Buka lagi bukunya, catatannya, kata hubung sebab akibat itu apa saja. Bisa jadi pertentangan. Dibuka lagi catatannya, kata hubung pertentangan itu apa saja. Bisa jadi penambahan. Nah, kemarin yang terakhir itu di PPAD provinsi ya, tahap 2 yang paket 2. Itu hubungan penambahan. Itu ada kata dan, lagi pula, di samping itu, bahkan, nah itu akan masuk pada hubungan penambahan. Kata hubung penambahan. Ada lagi yang sering lagi adalah hubungan syarat. Hubungan syarat itu misalnya kata jika, apabila, kalau. Nah, kalau ada kata itu adalah memakai hubungan syarat. Kemudian ada hubungan pemilihan.
itu pakai kata atau. Ya, tapi saya kira untuk hubungan pemilihan tidak akan keluar. Ya, karena kita belum pernah ya di latihan untuk hubungan pemilihan. Jadi, kemungkinan besar kalau tidak perbandingan, penambahan, sebab akibat, atau pertentangan. Itu lagi catatannya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 itu adalah poster. Ya. Soalnya kalimat yang mewakili seluruh isi poster. Jadi tidak hanya tentang jaga jarak, tidak hanya tentang aturan kecerahan layarnya, tidak hanya rumus 20-20-20-nya, tapi meliputi semuanya. Menjaga kesehatan mata di saat menggunakan gadget itu ya HP ya, gawai ya. Nah, atau laptop juga bisa, ya itu termasuk gadget atau gawai. Nah, itu ada tips-tipsnya ya, termasuk jaga jaraknya, termasuk kecerahan layarnya, termasuk rumusnya ini, itu harus masuk semua di sini. Nah, kalau kalian jawab A, itu hanya masuk di paling bawah. Kalau kalian jawab B, kecerahan layar dan jarak, hanya masuk yang dua atas ini. Kalau jawab C, menjaga ini perlu memperhatikan jarak, benar, perlu memperhatikan kecerahan, perlu memperhatikan waktu. Inilah yang meliputi semuanya. Nah, jadi jawabannya C. Mudah, hanya perlu teliti ya, dan kesesuaian dengan posternya. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7 soalnya ada di bawah, ini situasinya. Situasinya di teks, itu situasi sebenarnya di teks, ini seperti ini. Ya, ternyata setelah 6 bulan divaksin, itu terjadi penurunan antibodi. Ya, sehingga dibutuhkan dosis lanjutan atau vaksin selanjutnya. Dan seterusnya. Nah, ini setelah membaca ini ada pernyataan-pernyataan 1-4 yang itu adalah situasi yang mungkin muncul berkaitan dengan teks. Yang pertama, diingatkan lagi, situasi itu juga harus yang logis yang dipilih. Yang logis. Kemudian yang berkaitan dengan ini, teksnya. Yang ini, kalau kamu jawab nomor satu situasi yang mungkin muncul, ya tentu ini tidak logis. Kenapa? Dia tahan terhadap serangan semua penyakit. Yang dibicarakan di sini kan hanya COVID, tidak semua penyakit. Jadi jangan dipilih. Nomor 1 tidak mungkin. Dan kemudian nomor 2. Nomor 2, masyarakat akan berebut untuk mendapatkan vaksin booster untuk mencegah berbagai penyakit. Ini juga tidak logis. Nggak usah berebut, semua pasti dilayani, ya kan? Nah, malah ada yang nggak mau. Sudahlah saya 2 kali saja, nggak usah booster. Ya, itu seperti itu. Jadi nggak ada yang berebut. Nanti kita sesuaikan konteksnya ya dengan konteksnya atau kesehariannya, sehari-harinya. Nah, kalau tidak, ya nggak usah dipilih. Jadi 1-2 jelas itu tidak logis. Memang kita lihat nomor 3-nya. Masyarakat lebih terlindungi. Logis, karena ada booster. Karena kan kemarin efektifnya hanya 6 bulan. Nah, bisa jadi juga besok kita akan di booster lanjutan lagi juga bisa ya. Jadi ya, banyak fasilitas kesehatan akan disibukkan. Ya memang terus sibuk karena banyak orang yang vaksin booster. Jadi 3 dan 4. Jadi kita harus mau bernalar itu tadi. Selain membaca harus bernalar. Membaca tidak mau, apalagi bernalar. Nah, itu banyak penyakitnya ya. Penyakit mengapa nilainya itu jadi parah. Nah, atau malah bisa lebih parah besok aslinya kalau kamu tidak mau berusaha. Aiman jada wajada. Siapa yang mau berusaha, tentu dia akan berhasil. Karena hasil ya atau usaha tidak mengkhianati hasil. Terbalik ya Ibu ya. Nah, seperti itu. Harus berusaha karena pasti akan berhasil. Jadi situasi yang mungkin muncul nomor 3 dan 4. Kemudian nomor 8. Lagi ini fenomena namanya equinox. Fenomena astronomi. Ringkasan yang ditanyakan. Ringkasan 2 paragraf adalah
gabungan ide pokok paragraf pertama dan ide pokok paragraf kedua. Kebiasaannya, ide pokok paragraf pertama itu di paling awal, ide pokok paragraf kedua juga di paling awal. Tapi kalian jangan sampai langsung begitu, lihat dulu ide pokoknya itu akhir apa di awal. Dilalah ya, dilalah itu apa bahasa Indonesianya? Di sini kebetulan ini ada di paling awal semua. Nah, equilux adalah fenomena ketika panjang siang ya, tepat sama dengan panjang malam, 12 jam. Equilux merupakan fenomena astronomis biasa. Nah, berarti itu diteruskan toh. Berarti memang ini nomor 1 ini ide pokoknya di paling atas. Kemudian yang paragraf yang kedua, waktu terjadinya fenomena equilux di masing-masing daerah berbeda. Fenomena equilux Indonesia terjadi dari 20. Nah, ini juga menjelaskan. Nah, menjelaskan di atas itu waktunya. Nah, waktunya berbeda-beda. Jadi ini sudah pasti ide pokoknya di paling atas semua, tinggal menggabungkan. Antara paling atas dengan yang paling atas juga di setiap paragraf. Nah, dilihat fenomena equilux terjadi di daerah yang satu dengan yang lainnya. Ini tidak membicarakan tentang panjangnya ini. Yang kedua, panjangnya sama. Ini benar di sini. Tapi yang bawah, sehingga saat matahari terbenam, langit tidak seketika gelap. Yang di sini di mana tidak seketika gelap. Nah, ini masih ada di paragraf pertama toh. Tidak boleh, jangan abaikan paragraf kedua. Jadi B juga salah. Tidak mungkin ringkasannya itu hanya di paragraf pertama doang. Ya, pasti mengambil juga dari paragraf kedua. Sekarang yang C, equilux merupakan fenomena astronomi ketika panjang siang dan malam itu sama dengan waktu terjadi yang berbeda-beda. Nah, ini jawabannya ketemu. Yang C. Yang C ya, ini yang D ini tidak ini. Salah ini. Yang C ini ya, yang C ya. Nomor 9. Simpulan. Simpulan itu pendapat akhir. Sudah Ibu contohkan. Ada fakta-fakta kita mengambil. Lah, terus disimpulkan. Nah, fakta-fakta ini bocah iki ketok ngene. Ya, gini. Kesimpulannya, oh anak ini rajin, oh anak ini malas. Nah, oh ibu sangat menyayangiku misalnya, atau oh kakak sangat membenciku. Dari berbagai alasan-alasan yang sudah ada di depan, itu terus disimpulkan. Nah, kita simpulkan sendiri, jadi memakai kata-kata yang berbeda. Di sini nih tentang NFT yang kemarin sempat viral itu Al-Ghazali Everyday. Kenapa disebut Everyday? Karena dia memposting foto setiap hari yang berbeda-beda sampai berapa tahun begitu ya. Itu ternyata dijual. Nah, dijual di mana ini ya? Di marketplace OpenSea itu dijual, itu laku 1,5 miliar. Foto yang dia berubah berapa tahun itu setiap hari diposting. Itu ternyata laku karena lain dari yang lain. Nah, ini seperti ini kan. Nah, ini kalau disimpulkan setelah membaca semuanya, kita simpulkan sendiri. Nah, tidak hanya sekedar mengambil pernyataan yang sesuai. Kalau pernyataan yang sesuai hanya di satu sisi saja, entah di atas atau di tengah atau di bawah. Itu kalau pernyataan yang sesuai. Tapi kalau simpulan itu meliputi semuanya. Bisa jadi simpulan ini ada di paling akhir, tetapi sangat jarang yang seperti itu. Ya, tetap kita harus menyimpulkan sendiri. Kalau kita simpulkan begini pasti ini mana yang paling dinalar paling baik. Ya, yang ini tentunya heboh tentang NFT perlu disikapi agar tidak terjadi kerugian di waktu yang akan datang. Kalau ini kan yang atas-atas ini hanya sebuah pernyataan yang sesuai saja dari itu. Kemudian nomor 10. Bacalah teks berikut. Bacalah teks berikut dengan saksama. Opini, ini pasti keluar juga ya, menentukan kalimat fakta atau opini.
Perbedaannya kan sangat kentara antara fakta dan opini. Kalau fakta itu kebenarannya mutlak, tidak bisa dibantah. Matahari terbit dari timur, nah itu pasti fakta, ya kan? Fakta lagi yang seperti itu. Sebelah selatan MTS Negeri 1 Kulon Progo ada rel kereta api. Itu juga tidak bisa dibantah, itu fakta. Ya. Kalau MTS Negeri 1 Kulon Progo terlihat megah, ya, walaupun sejajar dengan RSUD. Nah, itu banyak orang yang menganggapnya tidak. Nah, ada yang menganggapnya iya. Yang banyak menimbulkan pendapat seperti itu namanya kalimat opini atau kalimat pendapat. Kalian harus bisa membedakan antara keduanya. Nah, di sini cari yang bisa dibantah atau malah paling mudah mencari faktanya dulu kalau yang ditanyakan opini, jadi jangan yang fakta yang dijawab. Ini kan kelihatan sekali ini yang fakta. Ya, objek wisata ini berlokasi di dusun. Nah, itu pasti lokasi sebuah tempat itu pasti itu fakta. Tempat itu fakta. Terus yang tiga, salah satu tempat yang menyajikan panorama ini adalah bukit ini. Itu juga betul. Kalau yang ini nomor 1 itu opini, mengapa disebut opini? Menyaksikan momen sunset dari ketinggian sangat dinanti banyak orang. Misalnya Ibu tidak, jadi pendapatnya itu berbeda ya satu orang dengan yang lain. Jadi satu itu opini. Garis pantai yang panjang, ombak, nah hingga kemilau matahari kombinasi sempurna pengusir penat, belum tentu. Belum tentu orang merasakan hal yang sama, yang seperti itu opini. Jadi 1 dan 2. Nomor 11. Nomor 11, memang 1 sampai 20 memang perlu penalaran semua ya. Nah, nih bacalah teks 1 dan teks 2. Dilihat saja langsung ke A, B, C, D-nya. Di sini bilangnya kalimat majemuk, di sini kalimat tunggal. Kalau kalimat majemuk itu ada kata-kata hubungnya, banyak kata hubungnya. Panjang-panjang lah. Lebih mudahnya kalau kalimat majemuk itu panjang-panjang. Kalau kalimat tunggal itu pendek-pendek. Nah, di sini sudah kelihatan memang ini kalimat majemuk. Nih panjangnya segini. Kita bedakan dengan panjangnya yang ini. Nah, ini pendek. Ini pendek. Yang ini panjang lagi. Nah, ini panjang juga. Ini langsung ketemu jawabannya itu yang A. Ya, udah tuh. Kalau dijelaskan kebanyakan di sini nanti waktunya ini habis. Karena 20 soal saja. Ya, yang sekarang ini maksimal 40 menit. Zoom-nya Bu Septi yang ini. Nomor 12, perbedaan pola penyajian. Nah, ini sudah dijelaskan yang seperti kemarin perbedaannya itu bisa kausalitas itu sebab akibat. Kronologis itu urutan. Ya, urutan. Besok kalau memakai kata itu kalian harus tahu. Kausalitas itu bisa jadi di sini polanya sebab akibat. Kronologis bisa jadi itu polanya nanti diganti menjadi urutan gitu ya. Bisa urutan ruang, urutan waktu. Nah, kalau urutan waktu tentu ada waktu-waktunya. Tuh. Ya. Kemudian ini hanya dibalik yang umum khusus. Kemarin umum khusus itu dengan kata-kata deduktif. Dicatat ya, deduktif itu umum khusus, itu pokoknya di paling awal. Induktif sebaliknya itu pokoknya di paling akhir. Karena khusus dulu baru umum. Ini kebalikannya. Nah, kita lihat di sini nomor 12. Nah, pilihan nomor 12 ada gerhana bulan. Nah, ini ada kata hal ini mengakibatkan. Nah, sebab akibat itu adalah kausalitas. Kemudian yang sini, kalau sini kausalitas pasti gini kronologis. Embun terbentuk dari ini dan seterusnya, kemudian menjadi hujan atau apa menjadi embun ini ya. Nah, yang pasti ini urutan. Urutan itu kronologis. Jadi jawabannya A.
11. Bukti bahwa Pak Mardi berwatak teguh. Ditunjukkan kalimat nomor. Mudah tak ini, dicoba dulu, apa salahnya Pak? Mak, berhentilah membujukku. Percuma, aku akan meminumnya. Nah, ini kan pasti dia ngeyel. Nah, itu kan teguh pendirian ya, alias ya. Kemudian, mengapa kok keras kepala, Pak? Sudah banyak. Biar saja orang lain, tapi tidak denganku. Ini buktinya ya dari ini ya tegas ya itu Pak ini. Pokoknya aku teguh pendirian ini tegas. Nih. Jadi nomor 2 dan 4 jawabannya D. Nomor 14, peristiwa yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut. Ya dipaskan saja dengan ini, harus mau membaca. Kalau kamu membaca ya nggak akan bisa. Kalau sastra, ini kan termasuk sastra yang ini ya, ya sambil mencari hiburan lah dari sastra itu. Kalau teksnya itu bukan sastra, ya kamu jadi tahu tentang apa yang kamu baca, informasi apa yang kamu baca. Nah, kalau ini kamu bisa terhibur dengan ini misalnya. Ini ceritanya kan Pak Komar itu dapatkan bedah rumah ya ini ya kalau nggak salah ya, bedah rumah, acara bedah rumah juga terkenal di televisi itu. Ternyata ngerti orang-orang karena sudah dibantu kemudian jadi orang kaya gitu. Terus dituntut oleh masyarakat, kudu bayar ini, kudu bayar iki, kudu bayar iki karena sudah banyak duit gitu kan. Intinya kan begitu. Jadi ini jawabannya yang seorang pemulung yang berubah keadaannya tetapi akhirnya tetap jadi pemulung dia karena banyaknya tuntutan masyarakat. Nomor 15, sudut pandang. Pasti keluar juga insya Allah ya. Iya. Moga-moga keluar karena sudut pandang itu termasuk yang mudah karena kalau tidak jawabannya tidak B, ya D. Kita sudah tahu jawabannya dulu sebelum membaca. Tinggal mencari ada tokoh aku apa tidak. Nah, tubuhku membentur kayu pos ronda. Nah, ini bukan di percakapan, dia langsung ketemu ini pasti ini tokoh aku. Jadi langsung jawabannya B. 16. Kami menunggu ada di paling atas. Kami menunggu reaksi ayah dengan kecepatan dada yang berdebar berkali-kali lipat. Pasti kalau kayak gitu adalah tegang. Nomor 16. Nomor 17. Langsung saja. Cara pengarang menggambarkan watak juru antar. Juru antar tersenyum. Ya, saya adalah anak dari 3 anak. Cara mengantarkannya terkesan kalau dia tak sabar ingin jalan-jalan lalu pulang sabari menunggu perasaan itu. Tunggu Pak, tunggu sebentar. Sekali lagi terima kasih Pak. Teriring sangat. Juru antar mengangkat tangannya mundur beberapa langkah sebagai penolakan. Nah, ini kan kelihatan di sini. Pandangan matanya tajam. Saya aparat pemerintah. Apakah saudara pernah dengar gratifikasi? Jadi juru antarnya itu mau di suap tidak mau. Nah, itu dilihatnya itu dia dari apa wataknya juru antar yang jujur itu kan di sini ya saya aparat pemerintah ya saya tidak mau itu dari ini loh mundur beberapa langkah kemudian menolak. Nah di situ berarti itu melalui tindakan tokoh. Ini ya jawabannya C ya bukan D ya. Nah C ini bukan D. Melalui tindakan tokoh. Ini caranya gimana nih nanti ya nanti saya apa ulangi lagi di kuncinya di share di grup. Nah, kalau nggak ya ini saja ini asal saya bilang ini jawabannya C ya. Ini tadi terlanjur kuning juga yang D, tapi ini jawabannya C. Nomor 18. Kutipan teks tersebut termasuk dalam tahapan alur bagian. Nah, jangan hanya membaca di satu awal saja. Sekonyong-konyong aku tersadar. Nah, ini ada kata sekonyong-konyong, mungkin kalian mengira ini sudah di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu tidak mungkin orientasi atau pengenalan. Tetapi ternyata sekonyong-konyong aku tersadar bahwa musim hujan telah lewat. Bulan Mei mengambang, kemarau naik, dan seterusnya. Ini masih pada tahap pengenalan. Siang itu hawa panas pantai selatan merambat ke setiap pojok dusun. Nah ini baru menceritakan, baru mengenalkan latarnya ini.
baru mengenalkan latarnya bahwa udaranya sekarang itu sangat panas gitu. Jadi ini baru tahap pengenalan. Nomor 19, makna pernyataan yang dicetak tebal. Orang-orang itu mengalir di depanku. Tidak mungkin orang-orang itu berjalan di depannya kalau kamu baca ini dengan cermat. Ya, itu adalah terbayang orang yang dirindukan. 20, amanat yang benar. Dari kutipan cerita. 20 ya. Dibaca, kalian harus mau membaca kalau kayak gini ya. Bersahabatlah dengan tulus, kelihatan sekali. Kami akan tetap bersahabat apapun keadaannya. Bagi kami tidak ada perbedaan, tidak ada miskin, tidak ada kaya. Jadi pasti ini satu. Pasti kita tidak perlu mencari kekurangan teman untuk menjaga perasaannya. Tidak logis juga ya. Nah, ini loh. Ini tinggal kamu cari betul tidak di sini. Harus mau membaca yang ini. Ini mudah, sebenarnya mudah, tapi kalau Ibu jelaskan sama saja Ibu membacakan untuk kalian. Kan kalian sudah membaca sendiri ya, setelah Ibu berikan soalnya itu. Jadi ini jawabannya adalah yang ya sudah, ini nomor 1-20, untuk 21-40 tayangan berikutnya. Ya, terima kasih. Ya. Sampai ketemu di tayangan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.